kegagalan. Untuk meminimalisir kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan anggaran, Anda bisa menggunakan aplikasi AHS yang memiliki fitur pembuatan rencana anggaran biaya atau RAP hingga perhitungan rencana anggaran lapangan atau RAP yang bisa memudahkan Anda pada proses perhitungan anggaran proyek secara menyeluruh. Untuk itu, tanpa panjang lebar, akan kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri 1 kepada Bapak Insinyur Antonius TW yang akan kita lihat bersama pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi semuanya. Pagi Bapak. Salam sehat dan sejahtera. Yang terhormat Bapak dan Ibu, Bro and Sister, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan seluruh alam semesta. Pada pagi hari ini, Selasa 27 Juli 2021, kita bisa jumpa dalam forum keprofesian yang mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita yang berkecimpung dalam dunia konstruksi. Dalam pekerjaan konstruksi, terdapat 3 unsur utama yang menjadi target, yaitu kualitas yang bagus, ketepatan waktu, dan biaya yang optimal. Khusus terkait dengan biaya yang optimal, ada 3 komponen pembentuk biaya, yaitu tenaga kerja, peralatan, dan material atau bahan. Nah, terkait dengan perhitungan biaya, pernahkah Bapak, Ibu, Bro, and Sister mengalami kejadian sebagai berikut? Kejadian banyak pekerjaan tetapi kurang SDM. Ceritanya adalah ada beberapa paket pekerjaan yang perhitungan biayanya harus diselesaikan dalam waktu singkat yang bersamaan, namun SDM yang tersedia relatif sedikit. Berarti kondisi ini memerlukan bantuan yang bisa menyelesaikan banyak pekerjaan. Pada kondisi seperti ini, aplikasi analisa harga satuan bisa membantu. Ada lagi kejadian terdesak waktu mendekati deadline. Ceritanya adalah sisa waktu tinggal sedikit, tetapi banyak perhitungan yang belum selesai. Berarti kondisi ini memerlukan bantuan yang bisa menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Pada kondisi seperti ini, aplikasi analisa harga satuan bisa membantu. Atau apakah
Anda pernah mengalami kejadian yang lain lagi, yaitu kurang referensi. Jadi, ada banyak jenis pekerjaan yang harus dihitung, tetapi kita belum mempunyai bahan analisa untuk menghitung jenis-jenis pekerjaan tersebut. Berarti kondisi ini memerlukan bantuan yang menyediakan analisa segala jenis pekerjaan secara lengkap. Pada kondisi seperti ini, aplikasi analisa harga satuan juga bisa membantu. Di dalam aplikasi analisa harga satuan, terdapat lebih dari 8.000 item analisa, mencakup bidang-bidang antara lain hunian sederhana atau non-high-rise building, kemudian bidang keciptakaryaan, kebinamargaan, kesumberdaya alaman, maupun mechanical electrical plumbing atau MEP. Dasar analisa yang dipakai saat ini mengacu pada SNI 2016. Aplikasi analisa harga satuan ini bisa diakses melalui desktop maupun handphone berbasis Android. Dengan menggunakan aplikasi analisa harga satuan ini, kita akan meraih beberapa manfaat dan keunggulan antara lain. Pertama, full analysis. Karena aplikasi ini mencakup sangat banyak item analisa dari berbagai bidang. Kedua, integrated data. Data yang diinput oleh user digunakan oleh aplikasi ini untuk berbagai item analisa hingga diperoleh suatu hasil pada akhir proses perhitungan. Keunggulan ketiga, mudah dan cepat. Mudah karena user cukup hanya melakukan input data. Cepat karena penyelesaian perhitungan dilakukan secara otomatis oleh aplikasi. Keunggulan lain adalah tepat, karena proses perhitungan terhindar dari kesalahan aritmatik maupun human error. Ada lagi keunggulan yang unik, yaitu real time. Jadi, di dalam aplikasi ini, user bisa menjelajah, mencari data harga material terkini dari marketplace yang bergabung dengan aplikasi ini. Keunggulan yang lain adalah terkontrol. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita bisa melakukan trial terhadap berbagai persentase profit yang ditargetkan. Berbekal berbagai manfaat dan keunggulan tersebut, aplikasi ini akan sangat berguna bagi konsultan, kontraktor, developer, maupun perusahaan, instansi, ataupun lembaga pengguna jasa konstruksi. Bagi Anda yang ingin cepat memahami dan menggunakan aplikasi analisa harga satuan ini, tersedia tutorial maupun training secara online. Menarik bukan? Nah, pada sesi selanjutnya,
Anda akan memperoleh penjelasan yang lebih detail mengenai penggunaan aplikasi analisa harga satuan ini. Jangan live sebelum tuntas mengikuti webinar ini. Sekian dari saya, Anton Tantri. Mohon maaf sekiranya ada sesuatu yang membuat kurang berkenan di hati dengan penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Antonius TW yang sudah menyampaikan materinya. Menginjak pada materi kedua tentang sosialisasi penggunaan aplikasi AHS yang akan disampaikan oleh Bapak Setiawan ST. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstruksi, salam sehat selalu untuk kita semua. Kawan-kawan di dunia konstruksi yang saya hormati, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat, yang mana pada kondisi-kondisi saat ini, nikmat sehat adalah suatu nikmat yang amat-amat tinggi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua. Kawan-kawan semua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bagir dan juga Bapak Anton yang telah menyampaikan banyak hal tentang manajemen project, yang mana beliau-beliau ini adalah guru kami dan juga advisor kami, dan beliau-beliau juga menjadi salah satu rujukan kami di bidang jasa konstruksi. Kawan-kawan semua, tadi telah banyak disampaikan tentang apa itu manajemen project secara panjang lebar oleh Bapak Anton. Saya kira mungkin saya tidak akan membahas panjang lebar lagi. Nanti saya akan lebih detail ke penggunaan software analisa harga satuan.com. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, mungkin sekilas tadi telah disampaikan tentang project itu ada 3 komponen yang menurut kita sudah familiar, ya, itu menjadi parameter keberhasilan suatu project konstruksi. Tadi disampaikan yang pertama adalah tepat mutu, yang kedua tepat waktu, dan yang ketiga adalah tepat biaya. Tepat mutu ini adalah suatu keharusan, karena apa? Karena bila ini tidak terpenuhi, mungkin salah satu pihak, yaitu mungkin yang paling dirugikan adalah pihak owner. Karena apa? Mutunya tidak sesuai dengan yang diharapkan, mutu tidak sesuai dengan yang direncanakan. Terus yang kedua adalah tepat waktu. Tepat waktu ini juga harus dipenuhi dalam suatu proyek konstruksi. Karena apa? Waktu ini sangat berkaitan erat dengan biaya dan juga mutu. Mohon maaf, ketiga-tiganya ini sebenarnya saling berkaitan. Antara mutu, waktu, dan biaya. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipecahkan. Karena apa? Mutu ini pun juga akan mempengaruhi ke biaya juga waktu. Kawan-kawan semua, tadi saya sampaikan bahwasanya waktu ini juga harus dipenuhi. Karena kalau waktu kita molor, ini akan berimbas kepada owner dan juga akan berimbas kepada kawan-kawan semua sebagai penyedia jasa konstruksi. Sebagai owner, karena apa? Mungkin suatu proyek ini keburu mau dipakai, misalkan sebuah gedung ini mau dipakai, mau segera launching dan lain-lain. Dan mungkin kalau bagi kita sebagai penyedia jasa konstruksi,
kalau semakin waktunya lama, otomatis akan berimbas ke pengeluaran yang lebih besar, akan berdampak ke penambahan pembiayaan proyek yang lebih besar lagi. Yang ketiga adalah tepat biaya. Nah, kawan-kawan semua, ini juga sebuah komponen yang sangat-sangat penting, terutama bagi penyedia jasa konstruksi. Jadi kalau biayanya ini tidak tepat, mungkin bagi owner yang penting mutu sama waktunya tepat, tidak begitu masalah. Tapi bagi penyedia jasa ini akan sangat bermasalah, karena apa? Yang tidak bisa kita pungkiri, yang namanya kita kerja di dunia proyek, otomatis sebenarnya kita juga akan mencari sebuah keuntungan di situ, kawan-kawan semua. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, dari ketiga komponen inilah yang seharusnya kita manage bagaimana proyek ini biar bisa berjalan dengan baik, mutu tepat, waktu tepat, dan biaya tepat. Ini harus benar-benar kita manage sedemikian rupa. Karena apa? Di dunia konstruksi itu adalah sebuah proyek yang sangat-sangat sangat kompleks sekali. Jadi kita harus mengelola upah ataupun mengelola tenaga, yang mana mungkin mengelola tenaga ini sebuah sistem yang mungkin agak-agak sulit juga, karena apa? Yang namanya orang itu basicnya sendiri-sendiri, latar belakangnya sendiri-sendiri. Jadi untuk mengarahkan tenaga ini mungkin gampang-gampang susah seperti itu. Yang kedua, kita juga harus mengelola material. Bagaimana material ini terpakai secara efektif, memperoleh harga yang tepat. Terus ada kaitannya juga dengan bagaimana material ini kita angkut dengan transportasi yang pas. Misalkan kita harus nyebrang pulau, itu seperti apa. Seperti itulah kompleksnya di jasa konstruksi. Kawan-kawan semua, dari itu semua mungkin akan mempengaruhi bagaimana proyek itu berjalan dengan baik. Oh, proyek ini akan untung ataupun akan rugi. Kawan-kawan, banyak hal ataupun sering kita mendengar bahwanya proyek itu rugi ada satu penyebabnya. Salah satu aja, yaitu ada di manajemen proyek yang kurang pas. Maka dari itu, kawan-kawan semua, di sini di analisahargasatuan.com ini akan membantu kawan-kawan semua dalam membuat RAB dengan cepat dan juga akan mengelola proyek dengan tepat. Karena apa? Kalau kita membuat RAB cepat, waktu kita lebih cepat, kita lebih bisa berpikir lagi, oh bagaimana proyek ini strateginya biar untung. Dan juga akan bisa mengelola proyek ini dengan tepat. Karena apa? Setelah kita membuat RAB nanti, secara otomatis kita akan memperoleh yang pertama itu adalah rekap kebutuhan upah dan material. Dan juga rekap kebutuhan peralatan. Selanjutnya, kita juga akan memperoleh RAP, Rencana Anggaran Pelaksanaan, yang mana ini akan menjadi acuan ketika kita melaksanakan sebuah proyek. Kawan-kawan semua, langsung aja ya, kita akan menuju ke aplikasi ya. Jadi bagaimana kita akan menggunakan software analisahargasatuan.com. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, langsung saja kita akan mempraktekkan untuk penggunaan aplikasi AHS. Untuk langkah awal yaitu kita akan masuk ke page-nya analisahargasatuan.com dulu ya kawan-kawan. Mungkin saya share screen dulu. Kali 200.000 ya, minta bonnya. Mohon maaf untuk teman-teman, kawan-kawan, Bapak Ibu semua yang nanti belum begitu jelas, di situ ada tutorial dan nanti ada juga sesi tanya jawab mungkin dari pihak tim AS,
dari saya pribadi dan juga ada di sini ada kawan-kawan saya, ada Pak Bambang dan lain-lain, nanti mungkin bisa sharing juga. Bapak Ibu semua, kawan-kawan, langsung aja kita masuk ke page-nya analisahargasatuan.com ya. Ini saya sudah masuk. Sekarang kita login. Ini kebetulan saya sudah login ya. Mungkin kalau belum login akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini kita masuk di page-nya, kita login. Karena saya sudah punya akun, di sini saya langsung masuk ke akun saya. Kawan-kawan, di sini kita akan membuat RAB dulu untuk yang pertama. Untuk membuat RAB ada 4 langkah yang harus kita laksanakan, yaitu langkah yang pertama, yang ini perlu diingat ya, nanti kita akan mendownload template, yang kedua kita akan mengupload template, yang ketiga kita akan memilih analisa yang sesuai dengan item pekerjaan yang ada, dan yang keempat adalah kita mengisi harga satuan, material, upah, dan peralatan. Kawan-kawan semua, untuk memulainya kita akan membuat data project dulu kawan-kawan. Misalkan kita sudah ada BQ dulu ya. Ini mungkin saya punya sebuah contoh BQ yang saya buat tidak begitu rumit, cukup sederhana saja. Ini adalah contoh BQ yang ini nanti akan kita terapkan dalam pembuatan RAB menggunakan analisahargasatuan.com. Ini kelihatan ya. Ini adalah contoh BQ. Langsung kita masuk lagi ke softwarenya AS. Untuk yang pertama, kita membuat data project dulu sesuai dengan BQ yang telah ada. Untuk membuatnya, kita klik project baru. Kebetulan di sini saya belum ada project yang saya buat ya. Ini adalah data-data yang harus kita isikan dalam membuat project baru. Ini nama project ini kita sesuaikan dengan BQ ya. Mungkin ini sebagai contoh aja kawan-kawan semua. Kita isi ini nama project, deskripsi project, sama juga ini. Kita ambil dari BQ. Untuk provinsi, mungkin kita ambil di Jawa Tengah ya. Lokasi Blora misalkan. Tanggal, ini adalah tanggal dimulainya project. Jadi mungkin kalau BQ sudah ada rencana project mau dimulai tanggal berapa, kita isikan. Ini adalah waktu pelaksanaan dalam hitungan hari. Kita ambil contoh 45 hari. Ini adalah nama perusahaan kawan-kawan semua. Mungkin kalau menggunakan atas nama perorangan juga bisa. Ini contohnya kita buat PT Perdana Konstruksi misalkan. Alamatnya ini adalah alamat perusahaan, misalkan di Sragen, dan ini adalah logo perusahaan. Ini saya ambil contoh aja ini biar gampang. Ini dipastikan ya, untuk data semua sudah terisi, lalu kita klik tambah. Oh, mohon maaf, ternyata ada satu data yang belum diisi. Ini adalah lokasi project. Lokasi project misalkan kita isi di Sragen misalkan ya. Setelah itu kita klik tambah. Ini kawan-kawan semua, kita sudah ada satu data project yang akan kita kerjakan, yaitu renovasi gedung, lokasi di Sragen,
kota, kabupaten, Blora, waktu mulai 28 Juli, durasi 45 hari. Ini ada keterangan prosentase dan PPN. Prosentase ini adalah profit dan overhead dibuat default 15%, sementara PPN 10%. Untuk prosentase overhead dan juga PPN, ini nanti bisa kita edit ketika kita sudah membuat RAP selesai. Kawan-kawan semua, ini untuk data project sudah kita buat ya. Deskripsi subjek renovasi gedung sekolah dasar misalkan. Setelah data project selesai, langkah berikutnya yaitu membuat RAP. Kita klik menu RAP. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya untuk membuat RAP itu ada 4 langkah, yaitu kita mendownload template. Yang kedua upload template yang telah kita rubah sesuai dengan BQ. Selanjutnya kita nanti akan memilih analisa sesuai pekerjaan yang ada di BQ. Dan yang keempat, kita akan mengisi harga satuan. Maka nanti secara otomatis RAP akan telah selesai. Untuk langkah yang pertama, kita mendownload template dulu. Di pojok kiri atas ada template, kita klik. Ini adalah sebuah template dalam bentuk Excel. Template ini akan kita sesuaikan kawan-kawan semua. Kita buka dulu untuk template-nya. Kawan-kawan semua, ini sudah ada template ya. Nah, ini template ini lalu kita edit, kita sesuaikan dengan BQ. Di sini ada nomor item pekerjaan, volume pekerjaan, kategori, dan subkategori. Biar kelihatan. Maaf, saya ulangi ya. Ini adalah template yang barusan kita download. Di sini isinya ada nomor, ada item pekerjaan, ada volume pekerjaan, ada kategori dan subkategori. Di bawahnya ini adalah sebagai contoh aja dalam pengisian template. Yang mana ini kita sesuaikan dengan BQ yang telah ada. Biar tidak mengganggu, ini kita delete saja, kita isi sesuai dengan BQ yang ada. Untuk memindah dari BQ ke template, mungkin ada cara yang berbeda-beda, tergantung kawan-kawan semua lebih nyaman yang mana, lebih cepat yang mana, terserah ya. Ini ada di BQ kita ada kategorinya tanah, ada subkategori pekerjaan tanah, dan ada item pekerjaan galian tanah. Begitu juga yang kategori B dan C sama ya. Ini akan kita pindah ke template yang tadi. Misalkan ini nomor, kita isi nomor 1, 2 ya. Item pekerjaan, misalkan kita linkkan di sini, item pekerjaan. Nah, ini, galian tanah. Terus ada volume pekerjaan sama, kita ambil dari sini juga, dari BQ, volumenya ini. Terus kategorinya sama juga, kita ambil dari ini. Kategorinya adalah tanah. Ini yang mungkin perlu kawan-kawan, Bapak Ibu semua ingat untuk kategori dan subkategori. Subkategori sama, kita ambil dari sini juga, perencanaan tanah. Nah, ini untuk yang kedua sama juga ya ini. Ini mungkin bisa saya kopikan agar lebih cepat juga mungkin. Tapi tergantung kawan-kawan semua ya, enak copy atau link atau yang mana terserah. Seperti ini kita paste di sini ya kawan. Volumenya sama juga. Kita ambil dari sini.
kategorinya sama. Kita ambilkan dari sini juga untuk kategorinya. Nah, karena yang bawah ini adalah pekerjaan pasangan juga, ini harus kita isi juga, jangan sampai ada yang kosong. Untuk subkategori sama, kita ambilkan dari sini. Mohon maaf, ini ada yang kelewatan nih. Jangan sampai ada yang kelewatan ya. Pekerjaan beton. Oh, ternyata ini double kawan-kawan ya. Mohon maaf, ini kita hapus satu. Nah, ini kawan-kawan semua. Nah, kawan-kawan, ini adalah template yang telah kita sesuaikan dengan BQ yang ada. Mulai dari item pekerjaan, volume pekerjaan, kategori, dan subkategori. Kita pastikan sama ya. Ada item pekerjaan, volume, dan lain-lain sudah ada semua. Sesuai dengan ini. Langsung kita menuju ke langkah berikutnya. Yaitu setelah tadi langkah pertama kita mendownload template dan kita sesuaikan dengan BQ. Langkah yang kedua adalah kita mengupload template yang telah kita sesuaikan. Untuk menguploadnya kita pilih di sini ya kawan-kawan. Nah, ini adalah template yang telah kita buat sesuai dengan BQ. Setelah kita pilih, kita klik upload. Coba kita scroll ke bawah, apakah RAB sudah jadi ya. Nah, ini kawan-kawan semua, ini adalah RAB hasil daripada uploadan yang telah kita laksanakan barusan. Jadi ini ada tanah, ada subkategori pekerjaan tanah, ada item pekerjaannya galian tanah, begitu juga ada kategori yang 2 dan 3. Kawan-kawan semua, langkah kedua telah selesai, yaitu kita mengupload template yang telah kita sesuaikan. Untuk langkah berikutnya adalah kita memilih analisa dari masing-masing item pekerjaan. Langsung saja kita mulai untuk memilih analisanya. Ini ada galian tanah sedalam 1 meter. Untuk memilih analisa galian tanah, kita klik di tambah pekerjaan di sampingnya. Nah, ini kita ketik galian tanah biar lebih cepat ataupun spesifik. Di sini ada banyak analisa yang ada terkait dengan galian tanah. Tentunya kita sesuaikan, yaitu galian tanah yang kurang dari 1 meter. Mungkin kita cari untuk punyanya Cipta Karya, mungkin ini lebih sesuai juga ya. Ini galian tanah biasa sedalam kurang dari 1 meter. Kita klik ini pilih, lalu kita simpan. Nah, ini tampilan akan berubah, yang tadinya ada tambah pekerjaan, sekarang sudah menjadi icon pensil. Untuk selanjutnya sama, pekerjaan beton kedap air, kita pilih analisa juga. Beton ini lebih banyak, mungkin biar lebih spesifik kita ini kedap airnya. Beton kedap air, kita simpan sama. Terus ada selanjutnya pasangan bata.
Ini ada pasangan data. Pasangan data ini ternyata banyak sekali juga. Ada punyanya SDA, ada punyanya Cipta Karya juga. Kita pilih mungkin kalau kawan-kawan semua sudah ada apa namanya kode analisanya, mungkin bisa langsung di copy paste biar lebih cepat, enggak apa. Salah satu contohnya ini ya. Ini ada kode analisanya sudah ada. Kita bisa ini biar apa namanya mempercepat ini juga. Nah, ini kita simpan. Pekerjaan plesteran juga sama. Plesteran. Banyak juga plesteran yang 1/4. Nah, ini. Terus yang terakhir adalah pekerjaan ajian. Sama juga. Untuk kita pilih analisanya. Ajian kita sesuaikan dengan punyanya Cipta Karya juga. Kawan-kawan semua, ini adalah langkah ketiga dari 4 langkah yang seharusnya kita laksanakan untuk membuat RAP, yaitu memilih analisa setelah selesai. Ini untuk harga satuannya masih kosong karena apa? Kita langkah yang keempat belum ini ya, belum kita laksanakan. Langsung saja kita menuju ke langkah yang keempat, yaitu untuk analisa harga satuan. Mengisi analisa harga satuan, kita klik menu harga satuan. Kawan-kawan semua, ini adalah menu harga satuan, yaitu harga satuan upah, harga satuan material, dan juga harga satuan peralatan. Mohon maaf karena di item pekerjaan kita tidak ada yang menggunakan peralatan seperti mungkin pekerjaan jalan ya, pengaspalan itu tentunya butuh finisher, terus TR dan lain-lain. Ternyata kita tidak ada, jadi mohon maaf untuk peralatan mungkin di sini tidak ada ya. Kawan-kawan semua, ini langsung aja kita isi untuk harga upah dulu. Karena mohon maaf, tadi kita sebagai contoh di Jawa Tengah, mungkin saya akan menyesuaikan upah di Jawa Tengah. Dan ini pun juga kira-kira karena Jawa Tengah pun luas, mungkin di berbagai kabupaten yang berbeda, mungkin harganya pun juga akan berbeda, upahnya juga akan berbeda. Jadi ini sekedar contoh saja. Misalnya kepala tukang kita isi 130.000. Terus mandor 150. Untuk pekerja 100. Ini untuk tukang 120. Ini dalam satuan hari ya kawan-kawan. Nanti mungkin kalau ada pekerjaan punyanya Bina Marga itu ada yang satuan jam, jadi tinggal nanti kita sesuaikan. Untuk upah sudah selesai, lalu kita menginjak ke pengisian harga material. Ini ada bata merah sekitar 800. Terus ada kerikil 23. Ini sekitar berapa? 350. Pasir beton kita isi 300. Untuk pasir pasang 275. Semen Portland, ini perlu diingat bahwa semen Portland adalah satuannya dalam kilogram. Kalau kita mendapat harga per sak itu 40 sekian, tinggal kita bagi aja dengan 40 kilo. Misalkan kita isi untuk per kilonya 1.150 ya. Ini adalah strorok yang untuk beton kedap air tadi. Kurang lebih ada harga 80.000 misalkan per kilo.
Scroll ke bawah, sudah selesai. Kawan-kawan, kita klik di sembarang tempat space yang kosong. Kawan-kawan, ini adalah langkah keempat, yaitu mengisi harga satuan upah, material, dan peralatan telah selesai. Sekarang kita tinjau ke menu RAB. Kita klik RAB. Tampilannya akan sama seperti tadi, cuman ini sudah berubah. Karena apa? Harganya di sini sudah muncul kawan-kawan semua. Jadi dari BQ yang Excel tadi, yang belum muncul harganya, yang baru ada item pekerjaan dan volumenya, sekarang kita sudah mendapatkan untuk RAB-nya, yaitu di angka 195 sekian kawan-kawan semua. Ini juga sudah ada prosentase pekerjaannya. Jadi kawan-kawan semua lebih lebih diuntungkan juga, tidak usah menghitung prosentase pekerjaan secara manual, tapi di sini sudah ada. Jadi ketika kita membuat RAB itu, biasanya kan kita punya strategi, oh ini mayor itemnya yang mana sih yang paling besar, jadi harga yang penting aman dulu. Kalau yang prosentasenya kecil, ini nanti bisa gendong ide lah seperti itu. Jadi ini sudah ada pekerjaan yang paling besar mana, ini ada prosentasenya, bisa dilihat. Jadi ketika kita membuat RAB sudah enak. Oh, untuk proyek ini item pekerjaannya, major itemnya adalah pekerjaan beton. Jadi untuk harga-harga yang terkait dengan beton, aman dulu, misalkan seperti itu, kawan-kawan. Bapak Ibu semua, untuk pembuatan RAB telah selesai ya. Jadi sudah ada sekian. Terus kawan-kawan dilihat paling bawah yaitu ada PPN-nya yang tadi di data project sudah dimunculkan, ada 10% untuk PPN dan 15% untuk overhead. Untuk PPN ini bisa kita ganti di sini kawan-kawan. Di sini ada icon pensil ini ya, di total ini. Kita klik 10%, misalkan kita kosongkan, misalkan untuk pajak ditanggung sama owner atau seperti apa, kita nolkan, maka RAB-nya adalah RAB non-PPN. Jadi totalnya sama. Total sebelum PPN sama setelah PPN adalah sama karena PPN-nya kita nolkan, misalkan pajak ditanggung sama owner. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, setelah ini RAB selesai, langsung kita meninjau ke analisa terpakai. Kita klik menu analisa terpakai. Bapak Ibu, ini adalah analisa yang digunakan dan telah disesuaikan dengan item-item yang ada. Jadi untuk analisa yang tidak ada itemnya, otomatis analisanya tidak akan muncul di sini. Di sini adalah semua analisa yang dibutuhkan dalam item pekerjaan dalam BQ tadi. Kawan-kawan, dalam data tadi sudah ada ya, untuk prosentase overhead sama profit tertulis 15%. Nah, di sini kita ganti ya, bisa kita ganti ya kawan-kawan. Ini tergantung daripada teman-teman semua, kawan-kawan semua penyedia jasa di wilayah masing-masing ataupun kondisi proyek masing-masing. Karena untuk proyek dan untuk overhead dan profit ini dipengaruhi oleh wilayah, dipengaruhi oleh kondisi proyek dan lain-lain. Jadi ini bisa kita ganti sesuai dengan kondisi proyek Bapak Ibu semua. Misalkan ini kita mohon maaf untuk memastikan kita klik RAB dulu ya. Tadi berapa? Apakah nanti akan berubah ya, kan? Nah, ini RAB sekitar 195 ya. Sekarang misalkan untuk overhead sama profit kita rubah 10%. Kita simpan. Lalu kita cek untuk RAB-nya. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, ini ternyata ketika overhead sama profit kita rubah 10%, secara otomatis RAB-nya juga akan berubah. Jadi ini Bapak Ibu semua lebih enak. Oh, ini profit, mau tak buat profit berapa sih? Tinggal kita satu langkah saja, yaitu mengubah di analisa terpakai ini. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, ini RAB sudah jadi dan kita cek untuk harga satuannya sudah oke, analisa terpakai juga sudah oke.
sekarang tadi telah disampaikan bahwasanya ketika RAB jadi, secara otomatis kebutuhan rekap kebutuhan material, upah sama peralatan sudah akan jadi. Untuk itu langsung saja kita cek di menu kebutuhan. Di sini ada material sama alat karena nanti upah akan masuk ke RAP ya kawan-kawan. Misalkan kita cek di material dulu. Kawan-kawan semua, di sini adalah rekap semua kebutuhan material yang dibutuhkan dalam proyek tadi. Jadi ada bata merah, ada kerikil, ada pasir, beton, pasir pasang, semen Portland, dan strorok. Jadi ini semua adalah kebutuhan material yang nantinya akan digunakan dalam proyek yang akan kita kerjakan. Jadi ini sudah lebih enak. Jadi kawan-kawan semua, karena kebiasaan, mohon maaf ya, kadang ada kebiasaan orang penyedia jasa itu sudah kontrak, tapi belum menghitung RAP-nya, kebutuhan materialnya berapa sih itu, kadang belum dihitung karena keterbatasan manpower, karena waktu yang sibuk, atau karena kebanyakan proyek dan lain-lain. Padahal ini adalah sebuah hal yang sangat penting. Karena apa? Kalau kita tidak punya gambaran material yang akan kita beli, material yang dibutuhkan berapa, ini nanti akan sangat berpengaruh kepada loss material yang dikerjakan. Karena apa? Kalau tidak punya acuan ini, asal beli, oh butuhnya bata merah, asal belian seperti itu. Karena apa? Yang namanya kadang orang lapangan itu sudah sibuk, oh ini habis, asal minta lah. Kalau itu kita turuti, secara otomatis mungkin akan sangat berpengaruh kepada loss material yang besar. Bapak Ibu semua, ini adalah kebutuhan material sudah ada. Lalu untuk yang berikutnya kebutuhan alat, ini tidak ada ya, kita nggak ada untuk peralatan. Kalau kita di item pekerjaan itu ada yang membutuhkan alat, secara otomatis ini nanti akan muncul ya, misalkan doser dan lain-lain di sini akan muncul. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, setelah kebutuhan ini, kebutuhan material sama alat ini sudah, sekarang kita cek ke RAP. Ini adalah hal yang sangat penting sebelum kita mengerjakan proyek ataupun proyek kita mulai. Jadi kita sudah ada kerangka dulu proyek itu butuh material berapa dan total anggarannya berapa sih proyek yang akan kita kerjakan ini. Untung apa enggak sih? Nah, ini adalah di RAP sini. Langsung saja kita klik menu RAP. Kawan-kawan, untuk RAP itu adalah ada direct cost dan indirect cost, atau biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung itu terkait dengan upah, material, dan juga peralatan. Bapak Ibu, untuk upah di sini sudah ada ya. Kenapa ini kita sendirikan? Karena kita mempelajari perilaku kawan-kawan jasa konstruksi itu, untuk upah itu kadang ada yang diborongkan secara upahnya. Jadi ini kita sendirikan biar nanti lebih enak. Misalkan untuk galian tanah, oh ini saya punya langganan ini yang spesialis galian. Berapa sih anggarannya? Misalkan ini ada 4 juta. Nah, ini kita buat RAP-nya berapa? Misalkan kita bisa tawar-menawar. Oh, ini volume sekian dengan apa itu harga sekian sudah masuk, misalkan seperti itu. Makanya di sini upah kita sendirikan. Jadi upah untuk galian per item pekerjaan ya, ini adalah upah per item pekerjaan. Karena biasanya perilaku, mohon maaf kawan-kawan semua itu ada yang seperti itu, termasuk mungkin saya waktu dulu pun juga seperti itu juga. Jadi lebih enak yang mana, kita ada orang sendiri atau gimana, kan kondisional project. Terus di RAP ini ada biaya material. Biaya material ini kita dapatkan dari kebutuhan material yang tadi kawan-kawan semua. Nah, ini kebutuhan material tadi yang sekitar 112. Di RAP pun sama. Dan mohon maaf, ini di RAP ini nanti bisa kita utak-utak. Oh, ini untungnya berapa sih? Ini berapa? Ini nanti akan kita mainkan di sini kawan-kawan semua. Terus ini ada untuk biaya langsung, itu ada peralatan yang tadi 0. Terus berikutnya adalah biaya tak langsung.
biaya tak langsung mungkin ada gaji bulanan untuk logistik dan lain-lain. Atau mungkin ada satpam sesuai dengan kondisi proyek. Oh, ini perlu satpam. Ini bisa kita masukkan di sini. Ini saya akan ambil sebuah contoh aja ya untuk biaya tak langsung di indeks D. Misalkan ini saya tulis logistik gitu aja ya, mungkin karena proyeknya kecil ya, kita perlu logistik seperti ini. Ini tadi 45 hari kita ambil 2 bulan ini ya kan Mas ya. Kuantitinya satu orang, untuk durasinya 2 bulan, upahnya mungkin sekitar berapa ya, 1.500.000. Setelah itu kita klik simpan. Udah, terus ini sama juga kawan-kawan semua, ini ada intensif. Mohon maaf ini kondisional ya kawan-kawan, mungkin ada beberapa proyek itu saya kira sudah hal yang umum ya di dunia konstruksi. Kawan-kawan semua sudah familiar dengan istilah pinjam bendera, karena apa? Oh, kualifikasinya kita tidak memenuhi gitu. Padahal kita punya modal, misalkan seperti itu. Kita ada teman yang kualifikasinya lebih memenuhi ya, misalkan seperti itulah. Dan ini lain-lain, ini bisa dimasukkan, lain-lain itu apa saja nanti monggo kawan-kawan semua kita masukkan. Bapak Ibu semua, langsung saja kita untuk RAP-nya di sini sudah muncul ya, RAP pekerjaan. Untuk RAP-nya adalah 173. Untuk keuntungannya adalah sekian juta, 14 juta, dan prosentase keuntungan adalah 8%. Ini jadi sudah kita oh ini tinggal kita nanti kita mainkan ya kawan-kawan. Terutama yang pertama adalah di material dulu. Kalau tadi itu ketika kita membuat RAP untuk harga material adalah harga kira-kira harga tanya sana sini. Mohon maaf, kadang ada yang browsing-browsing ya. Itu. Nah, ini adalah ketika benar-benar kita membeli ya kawan-kawan semua. Kita coba lagi diklik material. Nah, ini adalah yang tadi kebutuhan material yang kita butuhkan dalam proyek. Ini bata merah. Misalkan real di lapangan kita itu mendapatkan harga 700 per piece-nya. Ini sebagai contoh aja. Terus kita simpan dulu. Nah, terus ini misalkan ada satu lagi saya kasih contoh untuk kerikil. Kerikil misalkan ini, oh ternyata kita di lapangan itu dapat harga 300. Dan lain sebagainya sampai kebutuhan material ini untuk harganya benar-benar sesuai dengan yang ada di lapangan. Setelah itu kita cek di RAP-nya ya kawan semua ya. Nah, setelah itu ternyata setelah kita menyesuaikan harga yang real benar-benar di lapangan, karena tadi harga di lapangan lebih rendah daripada harga ketika kita membuat RAP, secara otomatis untuk keuntungan kita bisa naik. Jadi mungkin ketika ini bisa jadi untuk pertimbangan, oh ini saya kasih satpam 1 orang lagi sih, biar proyek lebih aman, lebih nyaman, anak-anak bekerja lebih benar-benar fokus dalam pekerjaan, tidak ngurusi sosial seperti itu. Nah, ini monggo bisa ditambahkan, oh ini masih aman seperti itu. Begitu juga untuk yang kedua di upah. Di upah pun juga sama kawan-kawan, ini bisa kita sesuaikan. Mungkin ini untuk pekerjaan galian ya. Galian misalkan, oh saya itu biasa borongkan itu per kubiknya itu langganan saya misalkan 50.000 ya. Ini kita coba ganti 50.000 kawan-kawan. 50.000. Ini salah satu contoh aja ya. Ini kita ganti 50.000.
Kita save dulu. Nah, ini secara otomatis keuntungan kita juga akan bertambah. Mana kawan? Nah, ini karena tadi untuk pekerjaan apa namanya tanah itu kan cuman kecil ya, cuman sekian persen, otomatis mungkin penambahan di profit juga sekian. Mungkin yang besar mana sih? Oh, ini masih bisa kita subkonkan lagi untuk upahnya seperti itu. Bapak Ibu, untuk apa namanya upah ini ataupun item pekerjaan ini bisa kita subkonkan juga. Sebagai contoh ini ya, untuk cara mensubkonkan biar kita bisa mengontrol juga, kita kembali ke menu RAB dulu. Nah, ini menu RAB. Kita lihat di sini ya, kawan-kawan semua, ini ada vendor. Jadi misalkan kita karena ini mungkin pekerjaannya yang sederhana ya, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lebih rumit lagi, misalkan kayak pekerjaan aluminium, biasanya kan kita vendorkan mungkin ya kalau kita tidak punya tenaga aluminium. Tapi di sini akan saya contohkan aja untuk biar kawan-kawan punya gambaran bahwasanya pekerjaan ini juga bisa kita subkonkan dan harganya juga bisa kita sesuaikan dengan tawar-menawar di lapangan. Sebagai contoh ini ya, pasangan bata, misalkan ini kita subkonkan full, mulai dari upah sampai material, atau dalam bahasanya biasanya dari all in gitu ya. Ini kita klik ya, ini di sub vendor ini kita klik item mana yang akan kita subkonkan secara all in. Setelah itu kita simpan. Lalu coba kita cek di RAP. Kita klik menu RAP. Nah, ini kawan-kawan semua. Ini adalah pekerjaan yang disubkonkan, yaitu pekerjaan nomor 3 pasangan bata ini adalah pekerjaan yang disubkonkan. Dan ini juga bisa kita ganti ya kawan-kawan semua. Kalau harga ini adalah harga ketika kita membuat penawaran ke owner. Nah, ini kita juga tentunya kita bisa tawar-menawar juga ke orang yang ngesub. Jadi dengan volume sekian mau harga berapa misalkan seperti itu. Misalkan ini 126. Oh, saya ini kesepakatan harga 115 misalkan. Ini sudah all in ya. 115 misalkan. Misalkan kita buat 115. Secara otomatis akan merubah di sini semua. Jadi kawan-kawan nanti endingnya melihatnya di sini, oh masih ada sih 11%. Oh, enggak apa-apa lah, kita jalan. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, jadi untuk software ini saya kira sudah sampai ini ya, pengoperasiannya sudah sampai ke RAP dan nanti kita akan difasilitasi juga untuk pembuatan PO. Jadi untuk RAP sudah, saya kira mungkin sudah jelas Bapak Ibu semua apa namanya penggunaannya dan secara fungsi seperti apa, saya kira sudah jelas ya. Sekarang di software ini juga difasilitasi untuk pembuatan PO. Coba kita klik PO. Dalam pembuatan PO ini nanti kita juga diuntungkan apa? Yaitu untuk pembuatan PO ini kita terkontrol sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi ketika kebutuhan yang melebihi kita membuat PO padahal secara kebutuhan itu sudah terpenuhi semua, di sini nanti akan ada warning ataupun sudah tidak bisa membuat PO. Mungkin akan saya simulasikan satu pembuatan PO ya kan. Untuk pembuatan PO langsung aja klik tambah PO. Nah, ini kepadanya mana mungkin TB apa ya Rahayu misalkan. Email Rahayu misalkan. Rahayu @gmail.
catatan kan kirim sebelum jam 17 karena kena jam operasi satpam ya. Oh ya, untuk nomor PO kita isikan ya nomor PO untuk pembuatan yang pertama mungkin. Misalkan saja tanggal PO dibuat tanggal berapa, ini menyesuaikan juga. Ini adalah nama perusahaan kawan-kawan semua. Proyek ini adalah nama proyek dan juga alamatnya. Sekarang ini adalah item yang akan kita PO-kan. Bapak Ibu semua, kalau tadi yang disubkonkan secara otomatis di sini tidak akan muncul ya kawan-kawan semua. Jadi misalkan tadi saya sebagai contoh yang tak subkonkan itu adalah pekerjaan bata, maka di sini untuk material bata merah di sini tidak muncul. Karena apa? Karena itu sudah disubkonkan all in. Nanti kalau ketika subkon itu centangnya dicoret, secara otomatis di sini akan muncul item material bata. Sebagai contoh mungkin ini saya buat pasir beton. Ini kita PO berapa? Misalkan 1 rit dulu ya. Sekitar 8 kubik lah, misalkan seperti itu. Tinggal centang. Mungkin bisa yang lain. Kalau di toko material itu ternyata punya banyak material yang kita butuhkan, monggo ini adalah sesuai dengan kebutuhan saja. Terus di sini mengisi data lagi biar tidak bingung yang di lapangan, yang menerima siapa, yang di lapangan siapa, yang tanggung jawab siapa. Di sini ada kita isikan biar lebih jelas detail. Dipesan oleh misalkan Eko. Nomor telepon sekian ya ini. Misalkan penerima di lapangan. Misalkan siapa? Andri. Nomor teleponnya Mas Andri berapa? Kita ketik di sini biar nanti yang ngirim juga tidak bingung. Terus ini adalah lokasi. Lokasi pengiriman di mana? Misalnya tadi misalnya di Tawangsari ya. Kita klik tambah. Oh, ini ada yang salah kan. Jadi kalau ini salah, secara otomatis akan ada notif. Ini adalah salah pengurusan email. Jadi benar-benar harus klik ya penulisannya, termasuk penulisan email juga. Nah, kita klik tambah. Kita sudah punya data PO, 1 PO ya ini ya. Nomor PO sekian, waktu pembuatan PO, dan lain-lain. Ini kita bisa download, baik Excel maupun PDF. Ini saya contohkan, misalkan saya download PDF ya. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah sebuah contoh PO yang barusan kita buat dengan software, dan kita bisa download, juga bisa kita kirimkan. Ini sudah muncul semua. Dan ketika kita nanti akan membuat PO yang kedua, dengan item pasir beton, secara otomatis volume yang tadi sudah berkurang yang ini. 8 sekian ini nanti akan berkurang. Begitu seterusnya sampai PO untuk jumlah materialnya ini habis. Bapak Ibu, ini saya kira sudah cukup ya, yaitu untuk pelaksanaan pembuatan RAP dan juga pengelolaan proyek menggunakan software analisa harga satuan.com, yaitu mulai dari pembuatan RAP, terus pengelolaan proyek itu tadi meliputi ada kita sudah membuat kebutuhan material dan pembuatan RAP, pembuatan PO dan lain-lain. Dan insya Allah software ini akan selalu berkembang karena masih banyak yang sebenarnya harus kita kita develop di sini ya.
lebih banyak lagi di dunia konstruksi itu, ini nanti akan lebih kita sempurnakan lagi kawan-kawan semua. Mohon maaf juga tadi saya lupa menyampaikan ya kawan-kawan, untuk harga satuan material ketika kita mengisi di software ini kita sudah sediakan marketplace. Jadi ketika kita itu tidak punya referensi, mungkin kita orang Papua mengerjakan di Jawa Tengah ya, wah harga pasir di sana berapa ya misalkan, wah harga semen di sana berapa ya, kalau di Papua kan mungkin sampai ratusan ribu ataupun jutaan infonya seperti itu. Di sana berapa, kita klik di marketplace aja sini, ini sebagai referensi, oh harga di sana berapa lah ini adalah contoh material yang disediakan dalam software ini. Jadi kita tidak usah pindah page untuk browsing sini, kita klik aja di marketplace. Tapi mohon maaf, ini nanti masih perlu penyempurnaan juga. Dan kawan-kawan semua, bagi teman-teman yang hadir, yang mengikuti webinar ini, kalau punya toko material ataupun sebagai supplier ataupun yang lain, itu bisa didaftarkan di sini kawan-kawan. Ini di seluruh Indonesia. Yang pertama, Bapak Ibu bisa membantu kawan-kawan sesama jasa konstruksi dalam mencari referensi harga, karena tidak kita pungkiri ya, kadang itu kita kebingungan dalam hal mencari harga. Mungkin sama-sama orang Jawa Tengah aja kadang bingung. Di Kabupaten Blora sama di Kabupaten Boyolali mungkin harganya beda, bingung gitu. Apalagi kita sudah lintas pulau. Makanya dengan ini kita akan terbantu di sini. Makanya untuk itu Bapak Ibu, kawan-kawan semua yang mempunyai toko material ataupun sebagai supplier ataupun punya material apa saja, mungkin bisa didaftarkan di sini secara gratis ya nanti. Untuk tutorialnya bagaimana cara mendaftar, saya kira lebih gampang ada, dan kalau toh belum bisa nanti bisa menghubungi di customer service. Bapak Ibu, saya kira waktunya telah cukup lama, 1 jam lebih ya kawan-kawan semua. Nanti yang belum jelas atau belum kurang jelas bisa belajar lewat tutorial, dan nanti bisa kita sharing di sesi tanya jawab. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas di dunia konstruksi. Salam sukses, salam konstruksi, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Setiawan yang sudah menyampaikan materinya. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada peserta yang akan mengajukan pertanyaan, dipersilahkan bisa langsung. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai software analisa harga satuan ini. Yang saya pertanyakan itu apakah hasil yang didapat dari analisa yang kita buatkan di dalam RBQ apakah sudah bisa akurat atau sesuai dengan standar Kementerian Pekerjaan Umum? Saya meminta penjelasannya dari Pak Wawan. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Muhammad. Silakan langsung pada Bapak Setiawan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad. Ya, terima kasih Bapak Muhammad atas pertanyaannya. Berarti ada ini ya. Alhamdulillah. Untuk analisa kita sesuaikan dengan tadi telah disampaikan sama Pak Anton, bahwasanya analisa kita mengacu SNI Pak. SNI punyanya Kemenpu tahun 2016. Dan mohon maaf karena waktunya tadi itu sangat singkat, sebenarnya untuk analisa itu kita juga bisa membuat sendiri, Bapak Muhammad dan kawan-kawan yang lain ya. Jadi ketika mungkin di sana itu tidak ada analisa yang dibutuhkan, misalkan kayak apa ya contohnya ya, pekerjaan aluminium atau apa, nanti di situ kita
sediakan slot untuk membuat analisa sendiri. Jadi mungkin teman-teman yang di bidang aluminium, untuk pembuatan pintu, satu pintu dengan ukuran sekian kan mengacu gambar misalkan. Kita buat analisanya di situ, itemnya apa aja. Mungkin teman-teman yang mau membuat analisa pekerjaan pintu itu lebih paham ya. Itu apa-apa saja bisa. Jadi secara default ini mengacu ke SNI 2016, tapi kalau di situ belum tercover, kita bisa membuat analisa secara sendiri, Bapak Muhammad. Mohon maaf tadi belum saya simulasikan karena waktu yang terbatas. Terima kasih. Makasih Pak Wawan. Oke, terima kasih. Oke. Mungkin ini saya mau menyampaikan ada pertanyaan dari chat ini dari Bapak Joni R. Varela ini untuk bertanya tentang masalah koefisien. Pak, bagaimana dengan form koefisiennya dan bagaimana koefisien standar yang terupdate? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Setiawan. Silakan. Mohon maaf, gimana Pak? Ini bagaimana dengan form koefisiennya dan bagaimana koefisien standar yang terupdate? Itu Pak. Pertanyaan dari Pak Joni. Ya. Mungkin bisa Pak Joni langsung live. Untuk form koefisien kita sesuai dengan form analisa Pak. Mungkin saya akan contohkan ya. Mohon maaf, ini adalah form analisa yang terpakai. Mungkin tadi begitu cepat ya. Ini ada terpakai. Dan untuk koefisien ini adalah koefisien mengacu yang tadi saya sampaikan mengacu ke SNI tahun 2016. Dan di sini mohon maaf di sini juga bisa kita ganti. Jadi ini tidak kita matikan. Ini bisa diganti karena apa? Untuk pekerjaan-pekerjaan mohon maaf ya, untuk pekerjaan-pekerjaan swasta ataupun yang bukan pemerintah ya, mungkin pekerjaan rumah tinggal dan lain-lain, mungkin ini bisa disesuaikan dengan wilayah masing-masing karena mungkin beda-beda ya. Misalkan di Jawa, mohon maaf, di Jawa, mungkin Jawa Tengah sama Jawa Timur itu mandor itu ataupun pekerja itu mungkin kemampuannya sendiri-sendiri ya. Jadi mungkin pasang bata di Jawa Tengah itu satu orang bisa 5 meter. Tapi di Jawa Timur mungkin satu orang bisa 7 meter. Nah, mohon maaf. Jadi ini bisa kita ganti koefisiennya. Tapi ini tetap default mengacu ke analisa SNI. Jadi ini kenapa tidak kita matikan biar sesuai SNI karena mengikuti kebutuhan seperti itu. Mungkin kalau di mana ya? Di Maluku itu mungkin kan beda lagi ya, orang pasang bata satu orang di Jawa Timur dan satu orang di Maluku mungkin akan berbeda. Jadi ini adalah sebagai pertimbangan kami. Mungkin itu kalau kurang jelas bisa ini lagi. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Bapak Setiawan atas jawabannya. Ini ada juga informasi dari Pak Simpson Cipto ini ada sehabis acara ini tolong dibuatkan grup diskusi untuk penggunaan aplikasi dan edukasi selanjutnya. Ya terima kasih Pak sarannya. Mungkin kita dari tim akan segera merealisasikannya. Nanti dari pendaftaran untuk absensi itu nanti kita bisa akan share untuk grupnya, nanti Bapak bisa langsung join. Terima kasih. Mungkin ada yang lain Pak, ada pertanyaan? Bisa di chat atau langsung. Oh ya, untuk aplikasi ini kita mau menjelaskan bahwa aplikasi AHS Inanalisahhargasatuan.com itu sistemnya sistem web ya Pak ya, jadi tidak bisa di-download. Jadi Bapak tinggal butuh data internet aja, browsing ke
web analisahargasatuan.com. Jadi Bapak bisa langsung memakai aplikasi ini. Oh, ini ada pertanyaan lagi dengan Bapak Joni di chat. Berapa jumlah item yang terdaftar dalam aplikasi? Mungkin ada dari tim AHS yang bisa menjelaskan. Silakan, ini Bapak Setiawan atau Pak Bambang. Mohon maaf ya, kalau saya kurang lebih ada sekitar 8.000 analisa, Pak ya. Kurang lebih ada sekian, 8.000 analisa mulai dari analisanya Cipta Karya, SDA, terus Bina Marga, dan juga ada hunian sederhana. Hunian sederhana ini adalah analisa yang kebiasaan kawan-kawan lakukan. Jadi mungkin nanti bisa dicoba juga ya. Jadi ketika satu kubik beton itu nanti akan secara otomatis muncul ini, tapi nanti mengacu analisa ya kawan-kawan semua, dan ini jangan jadi acuan yang baku ya. Di sana nanti akan muncul satu kubik beton itu secara otomatis akan muncul kerikilnya berapa, pasir berapa, terus besi 8 berapa, besi 13 berapa, terus pakunya berapa, nanti akan muncul di situ. Itu adalah analisa hunian sederhana, dan ini mohon maaf ini bukan analisa SNI ya. Ini jadi mungkin kawan-kawan yang di lapangan kebiasaan empirisnya seperti itu. Oh ya, mungkin saya menambahi lagi yang tadi disampaikan Pak Bagir, bahwasanya software ini berbasis web ya, jadi bukan berbasis iOS di HP. Karena apa? Karena ini adalah sebuah lembar kerja, jadi orang untuk membuat RAP itu kan secara ini kan lebih nyaman pakai laptop daripada di HP. Dan untuk yang marketplace, kawan-kawan semua, untuk marketplace ini bisa berbasis Android. Jadi mungkin kawan-kawan bisa mendownload di Play Store, nanti diketik Galangan, itu nanti akan muncul ya. Jadi kawan-kawan kalau mau daftar sebagai supplier, bagi teman-teman semua yang mempunyai toko material ataupun supplier apapun, langsung bisa di situ, nanti di-download, buka Play Store aja, nanti Galangan gitu ya, mohon maaf itu Galangan. Lah di situ nanti tinggal kayak biasanya, kayak teman-teman mendownload aplikasi yang lain. Tinggal nanti di situ teman-teman semua sudah bisa menjadi sebagai supplier. Mungkin demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Setiawan. Ini ada pertanyaan lagi dengan Bapak Muhammad Fauzi ini di chat. Ini bertanya tentang penggunaan beton mutuka. Apa sudah terakomodir juga di si AAS ini? Terima kasih Pak Muhammad. Alhamdulillah untuk ini sudah Pak. Jadi untuk analis yang ada di SNI tahun 2016 sudah semua untuk beton K, mulai dari beton mutu rendah yang mungkin ada lantai kerja atau beton K100 sampai K400 sudah ada. Cuma di situ mengacu analisa, jadi mungkin dengan simulasi tadi beda ya. Jadi kalau beton mutu K di analisa SNI 2016 itu untuk satuan materialnya sudah menggunakan kilo ya. Tapi kalau teman-teman semua sudah malang melintang di dunia konstruksi, saya kira sudah paham bahwasannya mungkin satu kubik pasir itu kurang lebih 1.400 kilo kan, begitu. Dan mungkin satu kubik kerikil kurang lebih 1.350 kilo. Jadi di sana nanti satuannya kilo dan harganya pun juga akan kilo. Karena apa? Karena itu semua mengacu analisa SNI. Mungkin nanti bisa dicoba dulu ya kawan-kawan semua untuk beton K-nya, dan kalau kurang jelas atau gimana nanti kan di situ tadi ada usulan untuk membuat grup ini ya, grup WA dan lain-lain, nanti bisa sharing semua di situ. Mungkin demikian Pak Muhammad, Pak Bagir, terima kasih. Terima kasih Pak Setiawan. Mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Agung Pangarso yang bertanya, aplikasi ini berbayar atau free?
untuk aplikasi analisa harga satuan ini kita berbayar, Pak. Jadi untuk nominalnya itu kita sesuaikan dengan kebutuhan dari klien. Jadi Bapak bisa lihat di webnya analisahargasatuan.com, di situ akan tertera untuk harganya dari yang paling rendah itu 150.000 per bulan, Pak. Jadi itu untuk konsultan. Jadi hanya sampai untuk laporan aja, Pak. Jadi tidak sampai ke RAP. Kalau kebutuhannya untuk kontraktor kan pasti RAP butuh, PO juga butuh. Nah, makanya ini di sini harganya untuk kontraktor 175.000 per bulan. Dan ada juga untuk perusahaan. Untuk perusahaan ini perbedaannya kontraktor sama perusahaan ini untuk pengguna, Pak. Jadi untuk kontraktor itu hanya satu pengguna. Kalau untuk perusahaan itu ada satu admin, tapi nanti bisa banyak pengguna di perusahaan tersebut. Ya itu sih perbedaannya. Jadi untuk perusahaan 250.000 per bulan. Dan ini misal nih untuk proyek kan enggak tiap bulan ada atau apa, bisa waktu ada proyek baru mendaftar join di AHS ini. Lah kemudian kalau misal ternyata next bulan depannya enggak berjalan, oke enggak apa-apa, maksudnya enggak pakai aplikasi ini, tapi kemudian ada next bulan berikutnya ada project juga lah. Jangan khawatir, untuk data Bapak yang awal bergabung di analisahargasatuan.com ini jadi member, pasti data tetap ada dan kita jamin aman karena kita punya server sendiri. Begitu mungkin untuk ini ada pertanyaan lagi Pak Joni. Untuk tutorial dikirim ke dalam grup supaya bisa dimengerti. Oh iya Pak, nanti kita coba sosialisasikan Pak. Gitu. Ada pertanyaan lagi untuk Tamara. Untuk RAP yang sudah dibuat soft copy-nya apa bisa di-download, di-save di laptop atau disimpan di database webnya, sehingga kalau ingin diakses hanya bisa jika kita login ke PT kepada webnya. Ini bisa Ibu Tamara, bisa di-download untuk hasilnya. Nanti mungkin Pak Setiawan tadi belum sampai ke situ, ya. Mungkin coba Pak Setiawan bisa dicontohkan untuk cara mendownload hasil dari analisa harga satuan tadi di proyek yang Bapak contohkan. Mungkin bisa membuat Ibu Tamara ini bisa lebih mengerti. Silakan Pak Setiawan. Oh ya, siap. Ya. Terima kasih Ibu Tamara. Ini mungkin akan saya simulasikan ya untuk RAP ini ya. Ini bisa kita download. Di sini ada menu download Ibu. Ini langsung kita klik aja. Bisa dalam bentuk Excel dan juga dalam bentuk PDF ya. Nah, misalkan ini. Kita download, kita save. Coba kita buka untuk hasilnya. Kelihatan enggak ya? Belum kelihatan ya. Masih bentar. Nah, ini adalah hasilnya. Bu Tamara dan kawan-kawan semua. Ini adalah hasil daripada RAP yang kita buat tadi. Ini kita download dalam bentuk PDF. Nah. Mungkin demikian
Terima Mungkin kasih Pak sekalian Bagir, bisa Pak dilanjut. Setiawan kalau coba di-download jadi Excel mungkin Pak, sekalian dicontohkan hasilnya seperti apa. Oh, kalau Excel ya. Oke. Ini kita sama klik download, ini ada dua pilihan, Excel sama PDF ya. Ini untuk yang Excel-nya. Ntar ini masih loading ya. Belum kelihatan ya. Ya, belum kelihatan Pak. Ini belum kelihatan ya. Ya, kelihatan belum Pak ya? Belum ya? Belum Pak. Mungkin karena Ya, koneksi ya Pak ya. ya koneksi nih Pak. Oke. Nah, nah ini sudah kelihatan ya. Ya, sudah Pak. Nah, ini sudah ada Oke. untuk format Excel-nya. Ya. Mungkin demikian Pak Bagir. Oke, terima kasih Pak Setiawan. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Joni. Ini untuk analisa jarak angkut raw material gimana? Apa ada juga di analisa hargasatuan.com? Mungkin Pak Setiawan bisa menjawab. Mohon maaf Pak Joni ya, untuk analisa ke situnya, jadi itu berarti analisa untuk di Bina Margarnya. Untuk urteknya ataupun urian tekniknya kita belum ini Pak, belum kita develop Pak. Makanya itu tadi saya sampaikan kita nanti akan banyak pengembangan, salah satunya di situ juga. Jadi urteknya lebih biar analisa ini lebih valid. Jadi mohon maaf untuk saat ini belum kita develop, tapi kedepannya insya Allah ada Pak. Jadi kayak jarak angkut berapa, terus nanti volume bucketnya berapa, swingnya berapa, dan lain-lain. Untuk pokoknya untuk urtek ataupun urean tekniknya next. Mungkin AHS versi 2 ataupun next-nya kita akan mengarah ke situ juga. Mohon maaf sebelumnya. Demikian Pak Bagir. Oke, terima kasih Pak Setiawan. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup untuk webinar hari ini. Bisa resen untuk di open aksesnya mungkin ya. Mungkin sudah kita open. Monggo. Sudah ya. Silakan, mungkin ada yang pertanyaan. Tidak bisa dia ada minta, lupa lagi dia ada telepon, tidak bisa print satu kan? Lima ini dulu. Slip dia mau ngomong kan? Lupa lagi tadi ada telepon. Baik Bapak, karena tidak ada pertanyaan lagi, karena ini sudah
mendekati jam istirahat dan azan zuhur. Ya, untuk itu saya dan tim analisa harga satuan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara di webinar kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan sounding lagi mungkin webinar bulan depan. Semoga bisa menjadi referensi ke Bapak Ibu untuk proyek yang sedang berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga sukses selalu kawan-kawan semua. Salam konstruksi. Sehat selalu. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Pak. Oh, adik kok kuliah di sini kah belum? Sudah, kuliah. Semester berapa? Naik semester 5 nih. Oh, Iya. ambil jurusan? Teknik sipil. Oh, teknik. Iya. Oh, sama-sama dengan Gio. Iya, sama dan Gio. Kan tim kau juga di Mandok 5 sini tidak? Sama dengan ini di Dok 9 di Rumah Sunawa. Oh, Dekat Prio. Oh, di Prio. Iya. Tetap Prio tuh dia mau masuk ke tidak itu? Rencana kan dia mau ambil fakultas hukum. Iya. Oh, Kurang tahu juga. iya. Anggi, buat